Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 2 semester 1, Masa Kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 7 dengan topik Siddhartha Penyayang Binatang. Sudah siap belajar? Yuk kita awali dengan doa pembuka belajar dan duduk hening. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo duduk hening. Anak-anak sekalian, duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas, katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran 7 ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan percaya diri dalam mempelajari kisah Pangeran Siddhartha. 2. Menjelaskan cara Pangeran Siddhartha menyayangi makhluk lain dengan benar. 3. Menulis cerita kisah Pangeran Siddhartha bersahabat dengan makhluk lain dengan benar. Ayo mengingat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat 3 istana dan 3 kolam teratai yang dibangun Raja Suddhodana untuk Pangeran Siddhartha? Iya, Raja Suddhodana membangun 3 istana dan 3 kolam teratai untuk membuat pangeran bahagia hidup di istana. Yang pertama adalah istana musim panas. Istana musim panas, di samping ada istana musim panas, juga dibangun kolam teratai warna biru atau upala. Raja juga membangun istana musim dingin dengan kolam teratai warna merah, disebut paduma. Di samping istana musim panas, musim dingin, juga Raja Suddhodana membangun istana musim hujan dengan kolam teratai warna putih atau pundarika. Inilah anak-anak sekalian. Ya. Setelah ini, apakah Pangeran Siddhartha hidup bahagia? Tentu. Nah, apa saja yang bisa kita gali dari sifat-sifat luhur Pangeran Siddhartha? Mari kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, inilah sifat yang paling menonjol Pangeran Siddhartha. Tahukah kalian sifat yang paling menonjol? Ya ini, cinta dan kasih sayangnya. Kalian masih ingat ketika perayaan membajak, sifat cinta dan kasih sayangnya terlihat saat Pangeran Siddhartha merasa empati. Apa itu empati? Turut merasakan penderitaan orang lain atau makhluk lain. Jadi Pangeran Siddhartha saat perayaan membajak
Masih ingat? Dia merasakan penderitaan terhadap kehidupan binatang. Misalnya, merasakan penderitaan kerbau yang dicambuk saat membajak sawah. Melihat serangga yang dimakan kadal. Melihat juga kadal dimakan ular. Tak lama kemudian, ular dimakan elang. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki rasa empati karena cinta dan kasih sayangnya. Apakah kalian pernah merasakan seperti ini? Wow, pernah? Bagus ya. Kalian juga memiliki sifat cinta dan kasih sayang. Lalu, apa saja contoh-contoh sifat cinta dan kasih sayang Pangeran Siddhartha? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Pangeran Siddhartha dan kuda Kantaka. Tahukah kalian? Pangeran Siddhartha juga bersahabat dengan kuda Kantaka. Dia seolah-olah bisa berbicara. Selamat pagi Kantaka, apa kabar? Kudanya juga menjawab, selamat pagi pangeran, kabarku baik, senang jumpa dengan pangeran. Aku juga senang, ayo kita jalan-jalan, kata pangeran. Kuda Kantaka menjawab, dengan senang hati pangeran. Nah, ini anak-anak, pernahkah kalian bercakap-cakap dengan binatang piaraan kalian? Meskipun binatang tidak bisa menjawab seperti dicontohkan di sini, mereka sebenarnya juga tahu, ya, merasakan kasih sayang kalian. Karena itu kamu juga harus menyayang binatang piaraan kalian dan binatang-binatang lain yang ada di lingkungan kalian. Jangan disakiti. Mereka berdua bahagia karena saling menyayangi. Itulah anak-anak. Jadi, kalau kita hidup saling menyayangi, akan hidup berbahagia bersama. Lalu apalagi sifat cinta dan kasih sayang Pangeran Siddhartha yang lain? Ini dia. Yaitu ketika Pangeran Siddhartha bersama Channa. Anak-anak, suatu kali Pangeran Siddhartha bersama Channa ya, berjalan-jalan bermain. Nah, saat itu Pangeran Siddhartha melihat Channa sedang melakukan sesuatu. Channa, apa yang kamu lakukan? Channa menjawab, Pangeran, saya akan memukul ular ini. Jangan, Channa, hentikan. Tapi mengapa, Pangeran? Ini kan berbahaya. Pangeran Siddhartha menjawab, tidak, Channa. Jika ular tidak diganggu, maka ia tidak berbahaya. Semua makhluk ingin hidup, Channa. Mereka juga punya keluarga. Dan jika kamu lakukan, kamu telah menanam karma buruk. Mendengar nasihat itu, Channa pun menjawab, baiklah pangeran, terima kasih telah mengingatkanku. Nah, anak-anak, apa yang bisa kamu dapat dari sini? Ya, jadi Pangeran Siddhartha menyelamatkan bukan saja Channa, tetapi juga ular. Kenapa Channa diselamatkan? Channa diselamatkan tidak berbuat karma buruk. Ular juga diselamatkan sehingga hidupnya masih terus panjang umur. Pangeran tidak saja telah menyelamatkan ular ini, tetapi juga menyelamatkanku, kata Channa. Demikian indah ya anak-anak sekalian. Semua makhluk
ingin hidup tentram bahagia bersama keluarga mereka. Karena itu, kita harus saling menyayangi semua makhluk. Peristiwa yang lain lagi anak-anak juga ini, yaitu Pangeran Siddhartha bersahabat dengan para binatang. Apa saja binatang yang bersahabat dengan Pangeran Siddhartha? Yuk kita lihat, tuh ada burung ya, ada burung merak, ada burung apalagi merpati, ada burung macam-macam ini ya, ada kelinci, ada tupai, ada rusa, dan ada juga kera. Ayo ceritakan apa yang sedang mereka lakukan bersama temanmu. Ya, silakan simpan dulu dalam hati ya. Kira-kira ini ceritanya apa? Ayo kita lanjutkan berikutnya. Pangeran Siddhartha juga pernah menolong angsa anak-anak sekalian. Ketika Pangeran Siddhartha bermain di taman kerajaan, Pangeran Siddhartha melihat ada angsa yang dipanah oleh temannya, oleh saudaranya Dewadatta. Dewadatta pun berkata, "Pangeran Siddhartha, apa yang kamu lakukan?" Pangeran Siddhartha menjawab, "Aku akan menolong angsa ini, Pangeran Dewadatta." "Tetapi itu milikku, Pangeran. Aku yang memanahnya." Siddhartha menjawab, "Tidak, Pangeran Dewadatta. Sekarang ia milikku, karena aku yang ingin menyelamatkannya." Tahukah anak-anak? Karena angsa masih hidup, maka angsa menjadi milik Pangeran Siddhartha. Nah, ini ya. Jadi karena angsanya hidup maksud Bapak, maka menjadi milik pangeran. Jadi kalau kalian ingin menyelamatkan kehidupan, maka dia menjadi milik kalian, ya. Itu. Nah, sekarang kamu tahu dari pelajaran tadi apa saja yang sudah kamu dapatkan. Ini dia. 1. Pangeran Siddhartha memiliki sifat cinta kasih dan kasih sayang yang sangat kuat. 2. Pangeran Siddhartha selalu berempati terhadap penderitaan makhluk lain. Contoh cinta dan kasih sayangnya ditunjukkan dengan bersahabat baik dengan kuda kantaka, menolong cana dan ular, bersahabat dengan para binatang, dan juga menyelamatkan angsa. Apakah kalian pernah melakukan semua yang dilakukan Pangeran Siddhartha atau beberapa? Kalau pernah, selamat ya. Kalian memiliki hati yang mulia. Terus kembangkan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengenal sifat cinta dan kasih sayang Pangeran Siddhartha tadi, sekarang tiba saatnya kita menyanyikan lagu untuk mengingatkan sifat cinta dan kasih sayang Pangeran Siddhartha. Judulnya, Bila Cinta Kasih Ada. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup
hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian belajar dan bernyanyi, sekarang saatnya berlatih. Ayo berimajinasi. Gambar di samping adalah persahabatan Pangeran Siddhartha dengan para binatang. Kira-kira mereka sedang berbicara apa ya? Nah, tulislah seolah-olah mereka sedang bercakap-cakap dengan Pangeran Siddhartha, ya, seperti contoh tadi yang Bapak buat ya di atas, ya, mesti percakapan Channa dengan Pangeran Siddhartha ketika menyelamatkan ular, ya, dan juga percakapan Pangeran dengan Kuda Kantaka. Nah, dibuat seolah-olah ini sedang bercakap-cakap. Silahkan kamu berimajinasi. Kira-kira ini kelinci sedang ngomong apa, kera sedang ngomong apa, Pangeran Siddhartha ngomong apa. Ya, boleh semuanya ngomong, ada beberapa saja, 1-2 juga boleh. Ya, silahkan. Kalau sudah dikerjakan, kirim kerjaannya pada ibu bapak gurumu. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, yuk sekarang kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.